Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Meti Mas Pupa, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah kurikulum dan pembelajaran biologi, dan teman-teman jurusan pendidikan biologi kelas 2B. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Kamuliani sebagai moderator yang akan memandu diskusi pada pertemuan kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu komponen kurikulum. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Hanifah Azka dengan NIM 12-12-06-0046. Lalu ada saya sendiri, Kamuliani dengan NIM 12-12-06-0054. Dan ada Muhammad Raihan Naufal dengan NIM 12-12-06-0081. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Hanifah. Saya persilahkan. Baik, materi yang pertama mengenai perkembangan pola pendidikan. Perkembangan pola pendidikan ini bermula dari tahun 1945 sampai 1950, yang mana pendidikan masa kemerdekaan ini berfokus pada pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Tujuan utamanya yaitu mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Muhammad Yamin adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada masa itu memberikan penerangan posisi pendidikan sebagai landasan pembangunan masyarakat Indonesia secara nasional. Artinya pendidikan ini harus mengangkat tata sosial yang menjadi identitas bangsa dengan corak nilai, budaya, tradisi, bahasa, agama, dan sukunya yang beragam untuk menggantikan sistem pendidikan warisan kolonial. Kemudian yang kedua, di tahun 1950 sampai 1964 ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu rentang 1945 sampai 1968. Nah, di 1950 sampai 1964 ini banyak sekali kurikulumnya. Yang pertama itu kurikulum yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda yaitu Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Perubahan pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepemimpinan nasional. Kemudian yang kedua ini ada rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai 1952. Kemudian yang terakhir ada kurikulum 1964. Nah, pada kurikulum ini merupakan dalam masa transisi yang singkat dari RIS menjadi RI yang tidak memungkinkan pemerintah melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang komprehensif yang berlaku untuk seluruh tanah air. Next. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan masa Orde Baru dan reformasi. Pada pendidikan masa Orde Baru ini terdapat beberapa kurikulum, yaitu yang pertama ada kurikulum 1948 dengan tujuan pendidikan nasional ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kemudian kurikulum 1975 dengan tujuan pendidikan lebih efektif dan efisien berdasarkan kepada MBO atau Management by Objective. Kemudian yang ketiga ada kurikulum 1984 yaitu yang mengusung tema proses skill approach, yaitu proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun tujuan tetap menjadi faktor pertama yang sangat penting. Kemudian yang keempat ada kurikulum 1994 yaitu bersifat populis, yaitu yang memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan pada masa reformasi, yaitu yang pertama adalah kurikulum 2004
atau yang biasa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pada program berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang terakhir adalah pengembangan belajar. Kemudian yang kedua ada kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dan membentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum 2013 atau yang biasa disebut dengan Pantilas. Kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi, memfokuskan pada perolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam perilaku atau keterampilan peserta didik. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pendekatan kurikulum. Pendekatan kurikulum ini dibagi ke dalam 5 bagian, yang pertama ada pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis ini merupakan pendekatan terdahulu. Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasikan. Kemudian ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode, organisasi, dan evaluasi. Pendekatan ini menyusun kurikulum didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Kemudian yang kedua ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini menggunakan metode yang berpusat pada siswa atau yang disebut juga student center dan mengutamakan perkembangan afektif sebagai prasyarat dan sebagai integral dari proses belajar. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan kurikulum berdasarkan kompetensi. Pendekatan ini merupakan salah satu model kurikulum yang mulai dikembangkan dan diterapkan pada pendidikan kejuruan. Pendekatan ini pada dasarnya membuat inventarisasi kompetensi yang diperkirakan esensial untuk suatu pekerjaan, jabatan, atau karir tertentu. Kemudian yang keempat ada pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan ini merupakan memposisikan dalam pemaknaan kurikulum dalam arti luas. Artinya peserta didik tidak hanya diam di kelas, tetapi lebih kepada pemaknaan diri yang ia lebih menempatkan diri kepada masyarakat, menganalisis apa yang dibutuhkan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir ada pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi ini menurut Muhaimin adalah pendekatan teknologis dalam menyusun kurikulum bertolak dari analisis yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Next. Kemudian selanjutnya ada pengembangan komponen tujuan kurikulum. Nah, pengembangan komponen tujuan kurikulum ini terdapat hierarki tujuan pendidikan dan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah sebagai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini adalah tujuan pendidikan umum jangka panjang, tujuan ideal pendidikan bangsa Indonesia. Secara makro, tujuan pendidikan nasional bertujuan membentuk organisasi pendidikan bersifat otonom sehingga mampu melaksanakan inovasi untuk menuju lembaga yang beretika, menggunakan nalar sosial yang positif dan sumber daya manusia yang tangguh. Kemudian selanjutnya ada tujuan institusional. Tujuan ini mengacu pada tujuan institusi atau sekolah yang merupakan sasaran pendidikan suatu lembaga pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan kurikuler. Tujuan ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi atau oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu. Kemudian yang terakhir ada tujuan pembelajaran instruksional atau tujuan khusus. Tujuan ini diutamakan karena lebih jelas dan mudah pencapaiannya. Dalam tujuan ini, guru mempersiapkan pelajaran, menjabarkan tujuannya dalam bentuk tujuan khusus atau objektif yang bersifat operasional. Tujuan ini dapat memberikan gambaran yang lebih konkret dan menekankan pada perilaku siswa. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengembangan komponen belajar. Nah, di sini ada tujuannya adalah target yang harus dicapai setelah melakukan proses belajar atau pembelajaran yang mana adanya perubahan tingkah laku yang progresif, baik pengetahuan, sikap maupun keterampilannya.
Tujuan belajar dan pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum adalah salah satu tujuan yang disusun dan dirumuskan oleh tim pengembang kurikulum pusat. Tujuan umum ini masih bersifat menyeluruh, artinya hal yang ingin dicapai tidak dijabarkan secara spesifik. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan pembelajaran khusus merupakan penjabaran dari tujuan pembelajaran umum. Tujuan ini bukan merupakan tujuan yang disusun dan dikembangkan oleh pengembang kurikulum pusat, namun diserahkan pada guru. Lalu yang kedua ada materi. Materi merupakan salah satu komponen dalam belajar dan pembelajaran. Materi juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Next. Yang ketiga ada metode. Nah, terdapat beberapa metode dalam belajar. Yang pertama ada metode bermain. Adalah metode di mana pembelajaran dilakukan dengan cara bermain. Lalu yang kedua ada metode tanya jawab. Adalah suatu metode di mana guru memberikan pertanyaan kepada murid ataupun sebaliknya, murid memberikan pertanyaan kepada guru. Lalu metode diskusi. Metode diskusi adalah sebagai siasat atau penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan untuk topik bahasan yang bersifat problematis. Lalu yang keempat ada metode bercerita. Adalah metode dalam proses belajar mengajar di mana seorang guru menyampaikan cerita secara lisan kepada sejumlah murid yang pada umumnya bersifat pasif. Lalu ada metode demonstrasi. Adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan juga urutan melakukan suatu kegiatan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode atau cara ketika guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu aksi. Lalu ada metode proyek. Metode proyek adalah cara mengajar dengan jalan memberikan kegiatan belajar kepada siswa, dengan memberikan kepada siswa untuk memilih, merancang, dan juga memimpin pikiran serta pekerjaannya. Dan yang terakhir ada metode simulasi. Metode simulasi berasal dari kata stimulat, yang artinya itu berpura-pura atau seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Dan yang keempat ada evaluasi. Evaluasi pembelajaran di pendidikan anak usia dini adalah tercapai dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini yang di dalamnya terdapat standar penilaian. Dalam standar penilaian tersebut terdapat teknik penilaian, yaitu bisa dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan, penugasan untuk kerja, pencatatan anekdot, dan juga percakapan. Lalu yang kedua ada lingkup. Lingkup yaitu mencakup seluruh tingkah pencapaian perkembangan peserta didik. Lalu ada proses, yaitu dilakukan secara berkala, intensif, bermakna, menyeluruh, dan juga berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada pengelola hasil dan tindak lanjut, di mana pendidik membuat kesimpulan dan laporan kemajuan anak berdasarkan informasi yang tersedia. Next. Pengembangan komponen siswa. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidik di sekolah atau lembaga pendidik lainnya, di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Dalam konteks keagamaan, murid digunakan sebagai sebutan bagi seseorang yang mengikuti bimbingan seorang tokoh bijaksana. Meskipun demikian, siswa jangan selalu dianggap sebagai objek belajar yang tidak tahu apa-apa. Ia memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda. Bagi siswa, sebagai dampak pengiring berupa terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lain sebagai suatu transfer belajar yang akan membantu perkembangan mereka mencapai keutuhan dan kemandirian.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya Muhammad Farhan mengenai pengembangan komponen kemasyarakatan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum berbasis masyarakat. Jadi kurikulum berbasis masyarakat itu tambahan dan objek kajiannya tingkatan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Nah, untuk komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat ini meliputi dari yang pertama tujuan dan filsafat pendidikan dan psikologi belajar. Lalu analisis kebutuhan masyarakat sekitar termasuk kebutuhan siswa. Selanjutnya ada tujuan kurikulum atau TUK dan PKK. Lalu selanjutnya pengorganisasian dan implementasi kurikulum. Lalu tujuan pembelajaran atau TPU dan TPK. Selanjutnya ada strategi pembelajaran, mencakup model-model pembelajaran. Lalu ada teknik evaluasi, asesmen produk. Lalu ada implementasi, strategi pembelajaran. Lalu ada penilaian, belajar dan evaluasi kurikulum. Nah, untuk langkah-langkah pengembangannya, yang pertama ada tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi. Lalu langkah yang selanjutnya ada analisis kebutuhan masyarakat sekitar dan siswa pelajar. Lalu langkah ketiga spesifikasi tujuan kurikulum baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Langkah keempat pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur program. Langkah kelima spesifikasi tujuan pengajar termasuk PPU dan PPK. Langkah keenam seleksi strategi pembelajaran mengikuti kegiatan dan metode pembelajaran. Langkah ketujuh seleksi awal teknik evaluasi. Langkah ke-8 seleksi final teknik evaluasi. Langkah kita dilakukan salah langkah kelima, jadi ada 2. Lalu langkah ke-9 strategi pembelajaran secara aktual. Langkah ke-10 evaluasi pembelajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran dan perbaikan evaluasi. Langkah ke-11 adalah evaluasi program kurikulum. Selanjutnya pengembangan organisasi kurikulum. Untuk pengertiannya sendiri, organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti kantor kurikulum, kegiatan dan mata pelajaran yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, program, dosen, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Lalu untuk unsur-unsurnya ada konsep, generalisasi, penelitian, dan nilai-nilai. Dan faktor-faktor dalam organisasinya ada yang pertama ruang lingkup, yang kedua urutan, yang ketiga kesinambungan, yang keempat bentuk, yang kelima keseimbangan, dan yang terakhir waktu. Lalu untuk model-model organisasi yang pertama itu ada subjek center kurikulum. Organisasi kurikulum ini terdiri atas berbagai mata pelajaran yang terpisah satu sama lain. Karena itu sering disebutnya dengan istilah subjek kurikulum atau subjek materi kurikulum. Misalnya mata pelajaran berhitung, aljabar dan hitung, ilmu sejarah, ekonomi, geografi dan ilmu bumi. Mata pelajaran tersebut adalah mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, sehingga tanpa dan diatur dalam pelaksanaannya. Lalu yang kedua ada korelatif kurikulum atau mata pelajaran gabungan, yaitu mengkorelasi antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Untuk korelasi semacam ini disebut korelasi kurikulum. Itu misalnya ketika mengajarkan mata pelajaran ilmu bumi tentang tanah, maka dikorelasikan dengan mata pelajaran sejarah atau berhitung. Lalu ada profil kurikulum. Ada juga korelasi antara beberapa materi pelajaran.
dalam satu kurikulum. Nah, yang selanjutnya ada integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyediakan bahan pembelajaran siswa secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas pembelajaran dengan yang lainnya. Selanjutnya ada kurikulum inti atau core kurikulum. Kurikulum ini dilihat sebagai suatu program pendidikan umum. Tujuannya adalah untuk pribadi-pribadi yang terintegrasi fisik, mental, dan intelektual untuk menjadi warga negara yang baik dan mampu bekerja sama. Dan yang terakhir adalah experience atau MPP kurikulum. Experience kurikulum sering disebut juga dengan MPP kurikulum. Ini cenderung mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan dan integritas dalam lingkungan maupun dengan potensi siswa. Lalu yang selanjutnya ada prosedur mengorganisasikan kurikulum. Pertama ada organisasi melalui mata pelajaran. Jadi organisasi pelajaran adalah buku yang merupakan sumber belajar yang penting bagi peserta didik dalam mempelajari kurikulum. Lalu organisasi dengan cara pembahasan itu memilih kurikulum yang baik yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah. Lalu organisasi melalui analisis kegiatan. Dengan analisis kegiatan berhubungan dengan segala kegiatan yang ada dalam kehidupan di siswa tersebut. Lalu organisasi melalui fungsi sosial. Merumuskan fungsi sosial ialah bahan pelajaran yang disangkakan dengan mengarah ke dalam kehidupan sosial. Bagaimana siswa nantinya hidup sosial antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Lalu organisasi melalui survei pendapat. Survei pendapat bisa dilakukan dari beberapa pihak, seperti peserta didik, orang tua, guru, pengawas, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan mitra sekolah. Lalu organisasi melalui studi kesalahan, yaitu pada tahap ini analisis studi kesalahan terhadap proses belajar dan sisinya. Lalu organisasi melalui analisis masalah remaja, yaitu menurut Mani dan kawan-kawan yang analisis 330 masalah adalah pertama jasmani dan kesehatan, biaya hidup dan bekerja, kegiatan sosial dan rekreasi, keluarga, menikah, mahal, dan keagamaan, rumah tangga, mendapat pendidikan bersama, kesesuaian terhadap pekerjaan, sekolah, kurikulum, dan prosedur pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi tadi yaitu kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau sekolah bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sifatnya berkesinambungan. Setiap komponen-komponen pula memiliki peranan agar menciptakan komponen kurikulum yang lebih baik. Di dalam komponen kurikulum juga terdapat pengembangan komponen pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan komponen tersebut meliputi pengembangan komponen tujuan kurikulum, pengembangan komponen belajar, pengembangan komponen siswa atau subjek didik, pengembangan komponen kemasyarakatan, pengembangan komponen organisasi, materi kurikulum. Pada dasarnya, setiap komponen kurikulum sangat berperan penting bagi jalannya pembelajaran. Lalu, adanya pengembangan komponen juga bertujuan agar pendidikan dapat lebih baik lagi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Dan barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa di Google Classroom. Mungkin hanya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.